Kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih bi rahmatillah. Adada ma fi amillah salatan wa salaman da'imaini bidawami wal-killah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna antal ghafurur rahim wansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kamalani hayatani kamalika wa adada kamali. Allahumma aghnina bil alim wa zayyina bil hilim wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha min du'ain la yasma'u min nafsin la tasma' min 'amin la yanfa' na'udzubika min ha'ula'i arda rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman yaqinan sadiqan wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. نوينا تعلم وتعليم تذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة إلى الخير والطيب والمرضات والقرب وثوابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين مستمعين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh barakat, di malam yang penuh rahmat, di malam yang penuh maghfirah. Allah Subhanahu wa taala mengirim kita di sini, mengizinkan kita untuk hadir bersama-sama menghadiri satu majelis yang insyaallah tidak ada keraguan ini tempat penuh dengan rahmat, barakat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah insyaallah masalahnya berikan solusi jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang insyaallah hutangnya dilunas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya penyakit zahir maupun batin semuanya semua penyakit tersebut diberikan kesembuhan, kesehatan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan segala macam bala musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang paling kita harapkan adalah kelak ketika menghadap Allah kita dalam keadaan husnul khatimah bi khairin wa afiyah ba'da tulul umur fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Sambil kita duduk, sambil kita mendengar, sambil pula lisan kita alhamdulillah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di awal daripada majlis pada malam hari ini kita awali dengan pembacaan maulid yang dikarang oleh seorang yang dicinta, yang sangat cinta kepada Nabi dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Yang maulidnya tadi sama-sama kita baca. Mungkin kita banyak yang tak ngerti apa yang kita baca tadi, tapi mudah-mudahan walaupun kita tak ngerti, setiap kita mendengar nama Nabi Muhammad kita bersalawat. Itu bagian daripada Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan buat diri kita. Orang yang ada di dalam dirinya Nabi Muhammad, maka ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, itu akan ada di dalam dirinya kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka akan ada lisannya menjawab setiap nama yang didengarkan kepadanya nama Nabi Muhammad, maka lisannya akan spontan menjawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Orang yang tidak ada di dalam hatinya Nabi Muhammad, maka berat lisannya. Walaupun ucapan itu gampang ucapannya kan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Tapi karena di dalam hatinya tidak ada Nabi Muhammad, maka hal itu tidak akan mudah diucapkan di lisannya. Maka beruntung orang yang di dalam hatinya ada Nabi Muhammad SAW. Sering didengarkan qasidah Syama'il Muhammadiyah tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tidak paham maknanya, tapi karena kita berusaha, kegembiraan itu ada di dalam hati kita,
kecintaan itu ada di dalam diri kita terhadap Nabi Muhammad SAW, maka kita akan asyik mendengarnya. Dari awal kita, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram. Pikiran yang tadinya kusut dari rumah ke sini mungkin tidak ada hal yang bisa menenangkan, tapi ketika duduk di sini yang gundah gulana tersebut hilang insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka beruntung orang yang menjadi bagian di majelis ini, di majelis yang di situ disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka akan dapat di dalam tempat tersebut hujan rahmat. Dalam satu riwayat dikatakan inda dzikrus shalihin tanzilur rahmah, mengingat orang yang soleh daripada para aulia wassalihin. Ketika kita mengadakan haul atau menyebut daripada sejarah hidup orang-orang soleh, itu rahmat Allah turun di tempat tersebut. Di antara bentuk rahmat itu yang dapat di setiap orang itu ketika mendengar orang-orang soleh itu punya semangat ibadah yang baru, ingin bertobat, ingin menjauhi maksiat. Itu di antara rahmat yang didapat orang yang ketika mendengar nama orang-orang soleh. Disebutkan bagaimana kehidupan orang-orang soleh, ibadahnya, akhlaknya, ilmunya, semuanya. Tersentuh hatinya, ingin meniru daripada apa yang didengarkan dari cerita orang-orang soleh tersebut. Itulah bagian daripada rahmat Allah. Bagaimana yang disebut tersebut adalah pemimpin daripada orang soleh. Sallu ala Habib Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan lagi satu rahmat, bukan lagi dua rahmat, bahkan jutaan rahmat akan Allah turunkan ini tempat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka beruntung orang yang di dalam hatinya senang untuk hadir di majelis-majelis seperti ini. Apalagi kita insya Allah tidak lama lagi bakal masuk bulan Maulid. Nah, ini ngecas ini namanya. Alhamdulillah majelis kita biasanya kita baca Rutibul Haddad. Tapi ini kita awali dengan pembacaan Maulid. Walhasil kan kalau insya Allah ada suatu hal itu kebetulan. Padahal tertib majelis itu baca Rutib biasanya. Tapi ini satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya Maulid ini diantaranya berharap untuk menyambut bulan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang kalau hitungan hari tidak lama lagi. Lebih kurang sekitar malam ini malam ke-12 bulan Safar. Berarti sekitar 18. Ustaz Umar, fadhal. Umar, sedang. Umar. Jadi itu nih. Lapor. Alhamdulillah. Tinggal menghitung hari, lebih kurang 18 hari lagi. Maka kegembiraan kita dengan datangnya bulan Maulid, mudah-mudahan itu sebagai bukti adanya di dalam diri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Palembang ini khususnya, kalau bulan Maulid itu lebih dari Lebaran. Kalau Lebaran raminya paling sehari 2 hari. Tapi kalau bulan Maulid, apa yang kamu tahu daripada bulan Maulid? Ada apa? Maulid Arba'in. Maulid 40 malam. Ada lagi namanya Maulid Syirib, 20 malam. Ada lagi namanya Maulid Asyra. Ada. Khomsin ada. Ada Asyra, ada Khomsin. Khomsin itu daerah Tojolo yang diasuh oleh Ustaz Haikal Barakbah. Walhasil itulah kemeriahan, kegembiraan daripada menyambut datangnya atau hari kelahiran daripada bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan yang nanti bakal kita dapat, kegembiraan yang luar biasa yang ada di Kota Palembang khususnya dengan adanya kegiatan peringatan Maulid Arba'in 40 malam. Ada yang habis maghrib, ada yang biasa kita lakukan. Kita sebagai panitia pelaksananya itu habis ba'da sholat isya. Mudah-mudahan ini awal untuk mencas kita menyambut bulan Maulid ini, mempersiapkan diri kita. Tidak nak nunggu bulan Maulid. Sekarang ini untuk mempersiapkan diri kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang masih jauh dengan Nabi, kapan lagi nak mulai? Kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW.
Sering Al-Baghdadi sampaikan, ada orang yang ada di dalam dirinya Nabi Muhammad, maka hidupnya tidak bakal susah. Orang yang ada di dalam dirinya Nabi Muhammad, hidupnya tidak bakal susah. Ada orang yang di dalam dirinya ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, maka hidupnya akan bahagia di dunia dan kelak nanti di akhirat. Orang yang jauh dengan Nabi Muhammad, di dalam dirinya tidak ada Nabi Muhammad, bahkan di dalam kesehariannya jauh daripada tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka orang itu tidak akan bahagia walaupun hartanya banyak, apapun yang dia apa yang dia pengen dapat galau. Tapi di dalam dirinya kehidupannya jauh daripada tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka orang itu tidak bisa dikatakan bahagia. Kebahagiaan hakiki itu sebagaimana yang didapat oleh orang-orang terdahulu, para as-salafun as-salihun, bukan dengan harta yang banyak, bukan dengan kemewahan dunia yang Allah sendiri memberikan kepada mereka. Banyak cerita daripada salaf itu yang mereka mendapatkan dunia, tapi itu hanya sebatas di genggaman mereka. Tidak ada di dalam hati mereka itu dunia, tidak ada. Bukan berarti kita tidak boleh dunia. Cukup dunia itu hanya sebatas genggaman. Yang ada di dalam diri mereka apa? Yang ada di dalam hati mereka Allah wa Rasul. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang wali ditanya, apa yang menjadi keinginanmu ketika engkau diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Apa jawab mereka? Tidak ada keinginan kami melainkan di dalam diri kami ada Nabi Muhammad. Di dalam diri kami ada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada di dalam diri mereka. Maka dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu hanya sebagai fasilitas. Hanya sebagai bagian daripada kehidupan dunia. Orang hidup di dunia tidak mungkin lepas dengan dunia. Tapi tidak menjadikan dunia itu melupakan dirinya untuk dekat dengan Allah, melupakan dirinya untuk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang kita lihat sekarang ini di tengah-tengah kita, karena dunia lupa sama Allah, karena dunia lupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang disibukkan dengan dunia tinggalkan sholat. Berapa banyak orang yang disibukkan dengan dunia tidak duduk di majelis-majelis seperti ini. Pagi sibuk dengan dunianya, siang sibuk dengan dunianya, sore sibuk dengan dunianya, malamlah sibuk dengan dunia pula. Tidak ada kesempatan untuk bisa hadir di majelis-majelis seperti ini. Bahkan kewajiban yang diwajibkan atas dirinya, sholat di antaranya, dia berani tinggalkan. Ya. Ini yang terjadi saat ini. Dunia ada di dalam diri mereka, akhirat kecil. Makanya banyak kita jengok, kalau orang dulu, kalau hilang urusan akhirat nangis. Hari ini mereka tidak mengamalkan satu amalan bukan wajib, yang sunnah baik, tidak mereka lakukan, itu nangis mereka. Yang sunnah menurut kita ringan, bagi mereka tidak. Contoh, sholat berjamaah. Mungkin bagian kita nganggap sebagian tidak sholat berjamaah ada apa-apa. Ya, benar tak? Kamu jangan seriusnya dengan ceramah. Ini baru pembukaan nih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bagi kita biasa tidak sholat berjamaah. Tapi bagi mereka, berapa banyak mereka jangankan meninggalkan sholat berjamaah. Ketika mereka ketinggalan satu rakaat, bahkan di antara mereka ketinggalan takbiratul ihram ma'al imam, itu 3 hari nangis. Ketinggalan takbiratul ma'al imam, tahu? Ketika imam Allahu Akbar, kita langsung takbir. Karena inti daripada sholat adalah takbiratul ihram ma'al imam. Kita kalau sudah imam takbir, masih ngobrol. Masih ngerokok sebatang, tanggung dikit lagi. Kadang-kadang yang setengah diapet ya. Jangan ketawa-tawa yang ngerokok tuh. Aneh. Tanggung sebatang ini. Tinggal setengah. Bukan nak dibuangnya, matinya dulu. Agak nyambung habis sholat kayak. Membawa sesuatu yang nggak baik. Kadang-kadang nggak ada kumur lagi. Langsung. Nah ini yang banyak terjadi. Biasa baik kita. Tapi bagi mereka orang-orang soleh itu adalah musibah. Adalah musibah. Ketika mereka melewatkan satu amalan yang di situ Nabi sangat menekankan. Nabi sangat menganjurkan. Belum lagi hal-hal yang lain yang tentu menjadi koreksi bagi diri kita. Bagaimana saat ini dunia dan akhirat itu ada di dalam diri kita. Kamu nih misalkan contoh yang sekarang nih hadir majelis taklim.
Tak hadir majelis taklim semalam ya, hasun ya Allah tak lemaknya. Dia surutin malam apa nih? Malam Selasa. Tak hadir karena udur. Jadi pikiran, ya Allah sayangnya tak hadir majelis itu. Padahal Ustaz lagi bahas ini, kalau anak tak hadir majelis. Nah kalau ada orang yang punya usaha mujahadah, walaupun dia tidak ada sempat hadir majelis karena udur syar'i, misalkan dia sakit kayak atau apa, maka dia punya HP, buka di HP. Bisa live streaming, ini ada live streamingnya. Majelis Tasbitul Fuad. Ya. Nah, jadi bedanya kita dengan orang dulu dunia di tangan, akhirat di hati. Kalau kita sekarang akhirat di tangan, dunia di hati. Ketika kehilangan akhirat kita biasa-biasa, tapi kalau kehilangan dunia, ada seorang pedagang hari ini tidak dapat untung, wah ngocehnya kemana-mana, anak buah dimarahinya, ada nyari kesalahan di sana sini. Ada hartanya yang hilang, wah dia bukan main, kusutnya luar biasa. Ada. Tapi ketika dia tidak melakukan satu amal soleh di hari itu, biasa baik, tidak sholat duha biasa baik, tidak sholawat biasa baik, tidak baca Quran biasa baik, tidak hadir majelis taklim biasa baik. Maka ini yang harus kita perbaiki keadaan ini. Jangan sampai nanti di akhir hidup kita hanya dunia. Ketika ditalkinkan kalimat Allah, berat lisan kita untuk mengucapkan kalimat tersebut. Kenapa? Yang ada di dalam diri kita dunia. Maka ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, maka di kesempatan ini selalu kita punya niat yang baru terus untuk hadir majelis di dunia. Memperbarui niat kita. Antum hadir majelis minggu ini atau minggu yang lalu. Dalam seminggu itu koreksi. Apa sih yang sudah kita dapatkan daripada hadirnya kita di majelis ilmu? Kebaikan apa? Nasihat demi nasihat yang sudah kita dengar daripada guru-guru kita. Apa sih dari sikap nasihatnya yang sudah kita amalkan? Kemarin, apalagi malam ini tidak ada buka kitab karena kita ada guru-guru kita yang insya Allah kita harapkan untuk memberikan mau'izah kepada kita. Kemarin kita mendengarkan tentang bacaan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, adab di dalam sholat Jumat, berkaitan dengan sunnah-sunnah yang dibaca setelah sholat. Membaca apa yang kemarin, ada yang masih ingat? Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Lihat Jumat kita kemarin, kita baca dah itu. Bagi sudah sampaikan, ketika antum hadir di satu majelis Jumat, sholat Jumat yang di situ tidak baca, kita sendiri yang baca. Jangan kita melihat ada orang yang tidak baca, kita juga tidak baca. Kita baca reweh. Kalau kita yang sudah biasa lancar baca, maka tidak lama itu. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Dengan posisi duduk tawarruk. Maka kebaikan itu akan ada kita rasakan dari duduknya kita di majelis. Tapi kalau dalam satu minggu nasihat yang kita dengar itu tidak ada satupun kebaikan nasihat tersebut kita lakukan, maka ada kerugian yang bakal kita dapat di situ. Ada kerugian. Sayang orang yang di dalam alam barzakh itu sekarang ini ditampakkan nikmatnya orang hadir majelis itu. Ditampakkan. Pengen mereka tuh hadir seperti kita ini. Karena rahmat Allah turun. Ribuan malaikat ada di belakang kita nih. Ribuan malaikat. Yang kita tidak ada nyingok satu persatu nama kita dicatat, tidak ada yang lewat. Bahkan dengan hadirnya kita di sini, orang tua kita yang ada di kuburku, orang tua kita yang sampai mereka ke atas, dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita duduk hadir di majelis ini. Lihat dia bagaimana rahmat Allah. Nah, rahmat itu akan terus kita dapatkan manakala setiap nasihat itu kita punya niat untuk kita amalkan. Walaupun sedikit, amalan itu kata Nabi SAW lebih Allah cintai yang istiqomah, walaupun sedikit daripada banyak tapi tidak istiqomah. Yang sedikit itu lebih Allah cintai daripada yang banyak tidak istiqomah. Tidak bosan-bosan anak ulangi, tidak bosan-bosan. Apa itu? Kalau anak-anak kantong ya, siwak. Nah, kalau ngomong udah kesian 100 kali, tidak salah. Tidak, sekarang ditunjukkan dalam sholat kamu. Di dalam sholat itu, kamu gunakan tidak siwak itu. Kemudian sunnah-sunnah sebelum sholat, dijalankan tidak? Yang sudah kita bahas di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dijalankan tidak itu? Tidak. Kemudian setelah sholat, dijalankan tidak sunnah-sunnah itu? Termasuk sholat sunnah qabliyah ba'diyahnya. Sudah belum kita istiqomah? Nah ini yang kita harapkan daripada natijahnya, hasil daripada
hadirnya kita di majelis-majelis seperti ini. Maka Nabi akan gembira, Nabi akan senang sama kita. Ketika antum hari ini majelis, malam ini majelis, sholat subuhnya jangan kesiangan. Ya, hadir malam ini kita senang Nabi. Tapi kalau besok subuhnya jam 5 lewat 2 jam, mana lah coba? Jam 5 lewat? Jam berapa? Jam 7. Alasan anak semalam hadir majelis, banyak penceramahnya misalnya. Jangan membuat sesuatu yang kadang-kadang jadi alasan, yang itu menjadi mudarat buat diri kita. Buktikan adanya semangat yang baru dengan hadirnya kita di majelis ini, besok keadaan kita semakin baik insya Allah. Makanya hadirnya majelis bukan karena siapa-siapa, karena berharap ridhonya Allah, berharap ridhonya Nabi Muhammad SAW, berharap diri ini menjadi lebih baik di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kita ini saat ini duduk di majelis ini, kita lah yang paling buruk, bukan kita yang paling hebat. Ustadz yang menyampaikan bukan ustadznya orang yang paling alim di antara kalian, orang yang paling baik. Masih banyak kekurangan para asatis, tapi kewajiban para asatis menyampaikan. Walaupun mungkin apa yang disampaikan belum tentu semua diamalkan, ya enggak? Belum tentu semua diamalkan, tapi itulah setiap nasihat kembali kepada diri kita nasihat itu. Biar kita juga punya semangat untuk mengamalkan nasihat tersebut, dan antum semua yang saat ini mendengarkan nasihat tersebut punya juga semangat. Maka minta sama Allah, ya Allah bitaufiq hatta naufik. Ya Allah berikan kita nih hidayah, taufik untuk bisa menjalankan setiap apa kebaikan, nasihat yang kita dapat daripada guru-guru kita. Maka oleh karena itu ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, yuk sambut bulan Maulid dengan kegembiraan, dengan kesenangan, dengan semangat yang baru. Hendak mulai saat ini kita punya niat untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang gampang-gampang dulu, tak usah yang berat-berat dulu. Yang keseharian kita, yaumiyah kita, yang di situ ada Nabi Muhammad, di situ ada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita amalkan. Dari mulai bangun tidur, dari mulai kita masuk kamar mandi, dari mulai kita makan, dari mulai kita keluar rumah, dari mulai kita masuk rumah, dari mulai kita berpakaian, itu setiap hari yang kita lakukan. Ya, tidak ada yang lewat kita lakukan daripada yang kami sebutkan tadi. Maka kesempatan ini adalah kesempatan yang baik. Kita didengarkan nama Nabi Muhammad, mudah-mudahan bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah yang disebutkan di situ nama Allah, rumah yang disebutkan di situ nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rumah tersebut juga akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan cahaya daripada cahaya Allah, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita di rumah daripada salah satu saudara kita, akhina Amban, yang mudah-mudahan insyaallah rumah ini rumah barakah, anak rumah yang penuh daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan keluarga beliau diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak beliau yang saat ini lagi mondok, anak beliau punya 3 anak, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi semangat buat diri kita yang jangan takut untuk mondok ke anak. Walaupun kita di rumah cuman sama istri, enggak, mudah-mudahan nambah lagi deh, nambah anak maksudnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan takut. Ada satu murid kami, Allah yarham, Khina Murtadha bin Ustaz Muhammad, adiknya Ustaz Mustaba, yang kamu kenal ya, Habib Ahmad Mustaba ya, yang anak muridnya Habib Umar. Itu pernah duduk sama kami, ketika kami bertanya sama dia, Dok, panggilnya Dok, ente jarang kumpul sama ente punya wong tua. Ente punya wong tua setiap tahun ditinggalkan anak-anaknya ke pondok. Jadi cuma ada 2 laki bini deh. Dan beliau langsung jawab sama anak, Ustaz, kami ini memang diomongi sama Umi gitu. Anda, kamu keluarlah dari rumah ini untuk menuntut ilmu katanya. Katanya, pergilah ke pondok-pondok untuk kalian belajar. Di dunia ini bukan tempat kita kumpul. Di mana tempat kita kumpul? Kaget di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaget di akhirat. Wah subhanallah. Waktu itu malam ganjil, kita itikaf di Masjid Darul Mutakin waktu itu. 7 hari dari situ beliau meninggal. 7 hari di situ malam lebaran. Malam lebaran beliau meninggal. Itu kenangan terakhir Al-Bagir sama beliau. Dan memang subhanallah, didikan orang tua beliau ketika anak-anaknya ke pondok, sampai sekarang orang tuanya sudah meninggal. Kok tapi amalan pahala-pahalanya tidak bakal habis.
Kenapa? Anaknya ditinggalkan menjadi investasi akhirat. Anak yang ditinggalkan dengan mereka agama, maka orang tuanya bakal selamat insyaallah. Dan anak yang dipondokkan itu adalah untuk investasi akhirat bagi orang tuanya. Maka jangan ragu dan jangan bimbang. Yang ada keinginan mondok sama anak, yang punya keinginan memondokkan anaknya, bismillah. Allah jamin rezekinya insyaallah. Untuk talabul ilm itu Allah jamin rezekinya. Antum yang sekarang duduk di majelis ilmu, hadir cinta dengan majelis ta'lim. Anda dengar daripada salah satu guru kita, kalam daripada Habib Salim, orang yang duduk di majelis ilmu, cinta dengan majelis ilmu, kemudian berusaha mengamalkan daripada majelis ilmu, maka rezeki tidak usah ditakutkan, tidak usah dikhawatirkan, rezekinya bakal dijamin sama Allah. Amin ya Rabbal. Itu bisa hari-hari sudah dijamin sama Allah, tapi akan lebih berkah rezeki kita. Maksudnya seperti itu. Akan lebih berkah. Orang yang tidak ada majelis dapat rezeki, tapi berkah tidak. Rezekinya tidak akan berkah. Justru dengan hartonya dia dilupakan dengan Allah, dengan hartonya dia dilupakan dengan akhirat. Ini adalah musibah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita alhamdulillah pada malam hari ini dihadiri oleh para asatiz, para habaib, mudah-mudahan menambah keberkahan. Alhamdulillah malam ini kita dihadiri oleh Ustaz Al-Habib Umar bin Muhammad Asgab, kemudian Ustaz Syarif Al-Gadri, dan juga khususon Ustaz Hasbi. Yang baru pertama kali kami duduk bareng, walaupun tahu, tak tahu kalau beliau tahu tak sama anak. Karena anak tak terkenal kemudian alhamdulillah ada Abah Alwi yang selalu menemani kita, yang selalu memberikan semangat kepada kita untuk hadir di majelis-majelis kita seperti ini. Maka kita tidak akan menghilangkan pertemuan kita pada malam hari ini untuk mendapatkan nasihat daripada guru-guru kita. Mungkin untuk yang pertama kita dengarkan dulu daripada dari Ustaz Hasbi. Beliau juga sekalian ngajak anak-anak majelisnya, alhamdulillah menambah khidmah pada malam hari ini. Mudah-mudahan nasihat yang akan beliau berikan kepada kita mudah-mudahan menambah semangat, menambah pengetahuan pada kita semua. Dan insyaAllah nanti akan dilanjutkan tausiah oleh Ustaz Umar bin Muhammad Asgaf alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad wa sallallahu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaAllah, la yasabul khaira illallah. Bismillah, masyaAllah, la yasabul su'a illallah. Bismillah, masyaAllah, makana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaAllah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasir al-haq bil-haq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, al-mukarramun, para habaib, para asatidz, wabil khusus muassis daripada Majlis Ta'lim wa Dzikr Tasfiyatul Fuad Ad-Da'i ilallah Al-Ustaz Al-Habib Hadi bin
bin Syihab ta'ala di tuli hayatih wa nafa'na bi ulumih. Kita doain mudah-mudahan guru kita yang ganteng ini biar panjang umur, sehat afiat, berikan taat ibadah, mudah-mudahan dilancarkan urusannya, diluaskan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral habaib min sulalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Habibana al-mahbub Habib Ali bin Syihab, Habib Nahu Ustaz, Habib Umar Segar, Habibana Habib Hadi Al-Kaf insyaallah ya, Munawwar, Habibana Syarif Al-Gadri. Mudah-mudahan guru-guru kita, habaib-habaib kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan perjuangan mereka, amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin jamaah majlis zikir dan ta'lim tasbitul fi'at yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir di sini mau baca maulid ya, tapi disuruh kalam ya kita kalam ya, yang ada kita keluarin, yang nggak ada nggak usah dicari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, benar kata Habibana ya, dikit lagi ini hari Maulid baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nggak ada yang paling bisa bikin dekat seorang hamba Allah di sisi Rasulullah di hari kiamat nanti melainkan bi kathratis shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak kita salawat dan juga salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ada hadis yang masyhur yang sering kita dengar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyrah. Siapa orang salawat satu kali salawat ya, kita salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau salawat dengan bacaan-bacaan yang kita senang, silahkan kita salawat apa yang kita senang, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan kita salawat. Satu salawat yang kita baca untuk Rasulullah dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada sahabat nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, sallallahu asran liman shalla alaika marrah. Ya Rasul, Allah tuh membalas 10 salawat dengan diangkat derajat ya, diampunin 10 dosa kita. Liman shalla alaika marrah, buat orang yang salawat kepada engkau ya Rasul sebanyak satu kali. Sehingga nih sahabat ya, beliau melanjutkan pertanyaannya, hal dzalika liman kana hadiral qalb ya Rasulullah. Itu buat orang yang hatinya hadir ya Rasul, buat hatinya ketika menyebut nama engkau itu membayangkan ya akan khuluqan wa khalqa, akan diri Rasulullah, akan akhlaknya Rasulullah ya. Hal dzalika liman kana hadiral qalb ya Rasul, itu satu salawat dibalas 10 oleh Allah buat yang hatinya hadir ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi, dijawab sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la, bukan, kata Rasulullah ya. Itu yang salawat satu dibalas 10 oleh Allah, bukan yang hatinya hadir ketika menyebut nama aku, kata Rasulullah. Bal huwa likulli musallin alayya ghafil, bal huwa likulli musallin alayya ghafil. Akan tetapi itu buat orang daripada umat Rasulullah yang ketika salawat hatinya enggak hadir ya, hatinya enggak khusyuk ya. Orang rumah kita ya, istri kita, zaujah kita atau ummi kita sambil masak ya, ini fokus ke makanan pasti ya. Kalau salah enggak enak nih rasa nih ya, bisa ngomel-ngomel ya orang lain ya. Beda dikit ya. Masak fokus kepada masakan, tapi sambil masak dia sholawat. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mur wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bawa jawalah, kita bawa motor, bawa saudara, kita ada yang bawa kuda mungkin ya. Itu yang bisa jadi orang bawa kuda ya. Itu delman dia bawa kuda ya. Kita bawa kendaraan, kita selawat, fokus ke jalan. Enggak hadir di hati kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kita sambil bawa ya, bawa kendaraan kita tapi salawat. Mulut kita daripada dia kita salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli
ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Pikiran melayang, pikiran mikirin jalanan, pikiran mikirin daripada masakan, ya. Tapi ketika lisan ini menyebut nama kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati yang lalai mendapatkan 10 balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal huwa likulli musallin alayya ghafil. Salawat hati enggak hadir masih dapat 10 balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan enggak berhenti sampai situ, kata Rasulullah, wa yu'tihillahu amsalal jibal, dan Allah kasih daripada ganjaran pahala laksana gunung-gunung yang menjulang tinggi, ya. Pahala sholawat orang yang hatinya enggak hadir masih dikasih pahala, kata Rasulullah, amsalal jibal, kayak gunung-gunung, ya. Itu buat orang sholawat enggak hatinya hadir. Kemudian kata Rasulullah, amma idza kana hadiral qalbi waqta as-salati alayya. Adapun jika ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersalawat kepada Rasulullah, hatinya membayangkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keindahan Rasulullah, ya, baik akhlak beliau, budi pekerti beliau, atau rupa beliau yang begitu indah. Wa ahsanu minka lam taragattu aini wa ajmalu minka lam taridin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibi ka'annaka qad khuliqta kama. Sesempurnanya makhluk Allah adalah Nabi kita Muhammad, orang yang hatinya hadir, kata Rasulullah, ketika salawat kepada aku, kata Nabi Muhammad, la fala yu'lamu badru dzalik illallah. Enggak ada yang tahu pahalanya kecuali hanya Allah Subhanahu. Nah, ini sesuai akan sirah baginda Rasulullah ketika Mi'raj Rasulullah ketemu satu malaikat, ya. Malaikat dahsyat, ya, rupanya begitu besar. Kata Rasulullah, apa yang kau, ya, Allah Ta'ala berikan tugas apa? Ini malaikat jawab, kita singkat kisahnya. Kata ini malaikat, ya Rasulullah, tetes demi tetes air hujan saya bisa menghitung tuh. Coba kita ngitung air hujan, ya. Sampai botak sariawan nggak bisa, ya. Kalau kata orang Betawi, botak sariawan, ya. Udah botak sariawan nggak bakal bisa kita ngitung daripada tetesan air hujan. Tuh malaikat bisa, alaihissalam, ya. Ini malaikat bisa menghitung berapa banyak tetesan hujan. Tapi ketahuilah wahai Rasulullah, ya, yang saya nggak bisa menghitung jumlah bilangan pahala yang didapat untuk orang yang bersalawat kepada engkau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya. Maka ulama kita bilang, orang yang ingin mulai menjadi lebih baik, dia bingung arah kemana, mulailah dengan salawat. Orang yang sudah mulai menjadi baik, tetaplah bersalawat. Orang yang terus bisa istiqamah di dalam kebaikan, teruslah sampai dirinya terus, ya, menanamkan rasa rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak ada waktu yang paling indah, nggak ada masa yang paling istimewa. Ajmalul lahazat hina yunadir rasulu ar-rajula bismihi. Seindah-indahnya waktu, ajmalul lahazat hina yunadir rasulu ar-rajula bismihi. Ketika nanti di hari kiamat Rasulullah memanggil nama umat dengan nama kita dipanggil, ya. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Nabi Muhammad, ya. Di tangan kita yang kotor ini, mata kita yang kotor, ya, bisa dibawa sama tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat kenikmatan daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ajmalul lahazat, indahan, ya, waktu yang paling indah, ya, hina yunadir rasul ar-rasul ar-rajula bismihi. Ketika Rasulullah memanggil umatnya dengan menyebut namanya, ya, disebut nama kita, siapa kita, ya. Kalau beliau sulalah Rasulillah, darah dagingnya Nabi besar Muhammad, kita ini siapa, ya. Ajab, ya, di luar jauh derajat kita, ya, jauh derajat kita daripada keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bisa, ya,
kita bisa ikut rombongan beliau-beliau, ya, dengan cara sering-sering sholawat dan menaruh kecintaan kepada keluarga ahli baiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa, ya, sampai fata'ajjabar rajulu. Nih orang kaget. Ya Allah, saya ini siapa? Ya, saya orang biasa, kok bisa disebut nama saya oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ini orang faqala, akhirnya ini orang akan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa ta'rifuni ya Rasulullah? Kok bisa ya Rasulullah, kau bisa kenal saya? Ya, saya ini banyak dosa, ya, saya sering khilaf, saya sering salah. Kok bisa kau kenal saya ya Rasulullah? Faqala Rasul sallallahu wasallamu alaihi, dijawab oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annaka tu'ashikuni fid dunya bi shalawatika alayya Allahumma shalli wa sallim barik. Karena kamu kalau sholawat kepada aku di alam dunia, kamu menaruh kerinduan kepada aku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita enggak rindu? Dulu kita belum ada di alam azal, Rasulullah udah sebut ummati ummati. Yang Rasul kangenin tuh kita semua. Masa kita nggak ada kerinduan balik kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang makin cinta, makin senang nyebut namanya. Orang makin sayang sama Rasulullah, ada di hatinya, ada Nabi Muhammad, maka senantiasa dia bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu terus kita bersolawat kepada Rasulullah. Ya, baik kita sedang istirahat atau kita sedang sibuk, terus ya kita punya lidah basahi dengan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena agrabun nas, manusia yang paling dekat nanti sisinya di sisi Rasulullah, dan ketahuilah tidak ada maqam derajat tertinggi di akhirat nanti kecuali maqamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-darajah, ya, itu derajat yang paling tinggi. Oke, kita sering doa itu selesai azan, ya, apa doanya? Allahumma da'watin wassalatil ati sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah, terus wasyarafa wad darajatal aliyata, itu aliyatar rafi'ah, ya. Itu magam paling tinggi ketika seluruh bahkan nabi-nabi lainlah suahla, Nabi bisa ngasih syafaat. Nabi Adam malu pernah dikeluarin dari surga, meskipun itu bukan dosa. Nabi pada Rasul maksum, ya. Mereka ini terpelihara daripada dosa, ya. Kita ini pengen masuk surga, makanya kita ingat-ingat dalam hidup, bifardi khati'atin wa bifardi dzambin ukhrijat minal jannatil baraya fa kaifa anta tatma'u fi dukhulin ilaiha bil ulufi minal khotoya, ya. Ini menjadi barometer kita biar ingat, biar takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bifardi khati'atin, tersebab satu salah, ya, bukan dosa, ya. Nabi Adam enggak dosa. Wa bi fadli dzambin, dengan tersebab dosa, ya, itu iblis, laknatullah alaih, dulunya jenderal malaikat, ya, tersebab satu doang, satu salah di hadapan Allah. Fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal, semuanya sujud daripada malaikat Allah. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam alaihis, semua sujud illa iblis. Dia enggak mau tuh. Aba wastakbar, ada di hatinya sifat kibir, sifat sombong. Ya Rabb, ya, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, masa api, ya, harus sujud sama tanah tuh dia. Jadi jangan punya sifat kibir sombong. Man tawadha'a rufi'a, kita kalau bisa rendah hati, Allah Ta'ala angkat derajat kita. Man takabbara wudi'a, kalau kita punya sifat tinggi hati, ngerasa kita punya sesuatu di alam dunia ini yang padahal la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, kalau orang ngerasa udah deh. Wa man takabbara wudi'a, nanti diamblesin sama Allah Subhanahu. Itu tersebab satu kesalahan. Yang tadinya makhluk Allah berada di jannah, ya Allah, dikeluarkan ke alam dunia. Fakaifa anta tatma'u, ya, bagaimana kita semua tatma, pengen rakus, ya, pengen banget rasanya kita, ya, untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Nggak ada di sini kalau ditanya, ada nggak pengen masuk surga? Bohong, pasti jawabannya pengen kita masuk ke dalam surga. Tapi kita jangan pede bil ulufi minal khotoya, kita menghadap Rabb kita dengan ribuan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Maka oleh karena itu sering-sering kita bersolawat, duduk di majlis ilmu, cinta kepada para habaib orang soleh. Mudah-mudahan dosa-dosa kita bisa terus dikikis, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagai penutup ada satu hadis, biar kita senang di majlis ilmu, biar kita istiqamah di majlis ilmu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah mengatakan, idza tahaddasa al-alimu fi majlisihi bil ilmi wa lam yadkhuluhu hazalun wala lagwun. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza tahaddatsa al-alim, kalau guru lagi membahas, ya, tadi guru kita Habibana Hadi bahas tuh, ya, itu semua karena cinta kepada kita, ya. Man ahabba sohat, orang kalau benar-benar cinta nasihatin, kita salah melek dikit, ya, kita meleng dikit, ya, kita belok dikit, dilurusin lagi, niat kita dibagusin lagi. Kita nggak hadir ditanyain, itu namanya guru sayang sama kita. Idza tahaddatsa al-alim, kalau guru orang alim lagi sedang berbicara, fi majlisihi bil ilmi, di dalam majlis yang sedang, ya, berjalan, ya, majlisnya bil ilmi, yang dibahas ilmu syariat agama, ya, dibahas agama, baik itu dari fikihnya, kaifa tusalli, kaifa tatawadda, ya, gimana cara kita perbaikin sholat, bab air dikasih tahu, ya, itu namanya majlis ilmu. Bisa juga majlis ilmu tasawuf, hati kita yang kotor dibersihin, ya, tadinya punya sifat sombong, sifat iri dengki, dibersihin dengan tersebab hadirnya kita di majlis ilmu. Walam yadkhulhu hazalun wala lagwun, dan guru kita membahas sesuatu enggak kemasukan hal-hal daripada perihal dunia, ya, sesuatu yang enggak manfaat, ya, sesuatu itu adalah kemaslahatan kita untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin tala'at min famihi malakan yastaghfiru lahu wa lisamihi, ya. Allah Ta'ala akan ciptakan dari setiap kalimat per kalimat yang sedang dibahas daripada ilmu tersebut, malaikat akan keluar dari mulut orang alim tersebut. Yastaghfirulahu, mohon ampun kepada orang alim tersebut, walisamihi, dan buat kita yang sedang menyimak dengan baik apa yang sedang dibahas, dengan hati yang hadir, dengan tawadhu, rendah hati. Hadir majlis kita bawa gelas biar kosong, ya. Hadir majlis kita bawa mangkok biar kosong. Maksudnya apa? Hati kita jangan ngerasa, biar kita jadiin diri kita yang paling gak punya. Justru dengan kita hadir hati kita dengan kosong, itulah orang yang paling banyak dapat nafahat, imdadat, barakat, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pulang kenyang, ya, banyak dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diampuni dosa si guru tadi, dan juga kita yang mendengar selaku murid-murid mendapatkan istighfar malaikat yang jumlahnya kita nggak tahu. Orang per kalimat Allah Ta'ala ciptakan satu malaikat. Sampai kapan? Bila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kita pulang udah bobok, ya, kita bocan, bobo cantik, ya, itu malaikat terus beristighfar kepada kita. Itulah untungnya kita hadir di majlis ta'lim, hadir di majlis zikir, hadir di majlis maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Rasul, fa idza nasarafu, kalau mereka bubar, ya. Ini kan enggak ada yang nginep di sini, ya. Ada enggak yang nginep di sini? Pulang kita, ya, pulang ke rumah masing-masing. Wa idza nasarafu, kalau kita bubar pulang. Insarafu maghfurina lahum, mereka akan bubar hal keadaan mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi yang lebih indah dibanding dosa kita di-upgrade, ya, diilangin, ya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah menutup, summagal, kata Abu Hurairah, ini hadis Imam Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, summagal, kemudian baginda Rasul mengatakan, humul ghab la yashqa bihim jalisuhu. Mereka perkumpulan macam ini, kita duduk di majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang di dalamnya menaruh kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka la yashqa bihim jalisuhum, enggak akan rugi, enggak akan binasa orang yang mau duduk bersama mereka, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita istiqamah, diberikan kita kekuatan untuk bisa berkhidmat untuk agama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah, ya. Inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf kepada para habaib
kepada para asatiz wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan sama-sama nasihat disampaikan oleh Ustaz Umar bin Muhammad Isdaq. Kalau lagi nambah boleh. Boleh, waktu sudah. Sama-sama kita dengarkan. Allah ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ibadah wal istifadah wal hadza ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa dilala 'ala al-huda wa du'a lil khair ittiba' madatillah wa qurbihi wa tawabih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyil mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah arhamar rahimin. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri majelis taklim yang biasa diasuh oleh Akhi Nabilah Al-Habib Hadi bin Ali bin Syahab. Dan alhamdulillah pada malam hari ini banyak juga kedatangan para habaib dan para asatiz yang barusan tadi kita dengarkan mau'idhah hasanah dari Ustaz Hasbi. Dan insyaallah setelah ini nanti disampaikan oleh Al-Habib Hadi bin Muhammad Hadi bin Idrus Al-Kaf. Alhamdulillah, yang mana setiap malam Selasa dipimpin oleh Al-Habib Hadi, kita sama-sama membahas daripada majelis-majelis ilmu, daripada ilmu fikih ataupun ilmu akhlakul yang biasa dibaca oleh Ustaz Akhlakul Banin kalau salah. Alhamdulillah, dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, matalul galab matalul hisin. Permisalan hati itu seperti benteng. Wa syaitan adu yuridu an yadkhulal hisin wa yumlikuhu. Dan syaitan adalah musuh yang ingin masuk ke dalam benteng tersebut dan menguasai daripada benteng tersebut. La yakdiru harasatil hisin illa man ya'rifu abwabal hisin. Tidak akan bisa seseorang itu menjaga daripada benteng kecuali orang yang mengetahui daripada pintu-pintu benteng tersebut. Bagaimana cara kita mengetahui daripada pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam diri kita? Dengan cara menghadiri majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis taklim ini adalah penjaga di dalam diri seseorang sehingga dia bisa mengetahui dari mana syaitan itu akan masuk dan menguasai dirinya tersebut. Diceritakan bahwasanya ada syaitan, iblis itu menampakkan diri kepada Al-Imam Syafi'i, ingin menggoda Imam Syafi'i dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak daripada Imam Syafi'i. Ditanya oleh iblis kepada Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, bagaimana menurutmu yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan aku sesuai kehendaknya, dan Allah Subhanahu wa taala memperlakukan aku sesuai kehendaknya, dan ketika Allah berkeinginan sesuai kehendaknya, Allah akan memasukkan aku ke dalam surga, dan ketika Allah berkehendak maka Allah akan memasukkan aku ke dalam neraka. Apakah itu adil menurutmu wahai Syafi'i? Wahai Syafi'i, Imam Syafi'i orang yang alim. Dikatakan oleh Habib Zain di dalam Manhajus Sawi, satu orang alim itu lebih sulit bagi iblis untuk menggodanya dibandingkan 1000 ahli ibadah. Imam Syafi'i orang yang alim langsung paham nih. Ini pertanyaan untuk menjebak. Kemudian dijawab oleh Imam Syafi'i, ya hadza, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu sesuai kehendakmu, maka Allah telah menzalimimu. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu sesuai kehendaknya, maka jangan banyak tanya lagi. Ini pelajaran juga buat kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan sesuatu kepada hambanya, jangan banyak tanya lagi. Ya Allah, apa Haji Alim tu tajing dan aku miskin. Tidak salah banyak tanya, itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjawab daripada iblis, ya hadza, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu sesuai kehendaknya, itu sudah ketentuan Allah, tidak usah kau banyak tanya lagi. Ini Imam Syafi'i orang yang alim. Kemudian iblis menjawab, wallah ya Syafi'i,
Aku sudah mengeluarkan daripada 70.000 ahli ibadah dari agamanya dengan sebab satu pertanyaan ini. 70.000 ahli ibadah keluar dari agama Islam dengan satu pertanyaan. Ini Imam Syafi'i dengan satu pertanyaan ini langsung paham. Ini pertanyaan ingin menjebak agar supaya dia keluar daripada agamanya. Itu perlunya kita hadir di dalam majelis ilmu ini untuk menjaga kita agar supaya kita sulit bagi syaitan untuk menggodanya. Perbandingan antara ahli ilmu dengan ahli ibadah itu jauh. Jauh perbandingannya. Kemudian tadi dijelaskan bahwasanya diberitahukan tidak lama lagi kita akan masuk yang namanya bulan Maulid. Itu adalah momen untuk menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Yang mana itu kesempatan untuk kita mendengar nasihat-nasihat, mendengar cerita tentang Rasulullah SAW, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ada sebuah cerita, ada satu sahabat yang mana kecintaan sahabat ini kepada Rasulullah SAW sangat luar biasa. Tapi sahabat ini masih senang galak minum khamar. Ketika ada Rasulullah, dia sengaja minum khamar agar supaya ditegur oleh Rasulullah. Senang dia ditegur oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah lewat, dia minum khamar, ditegur sama Rasulullah. Yang namanya Nuaiman. Ya Nuaiman, jangan kau minum khamar, haram. Berdosa wahai Nuaiman. Senang Nuaiman ditegur oleh Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Besoknya diulang lagi sama Nuaiman dengan harapan agar supaya Rasulullah negur dia. Ditegur lagi sama Rasulullah. Ya Nuaiman, haram. Jangan kau minum khamar. Iya ya Rasulullah. Ini sahabatnya Rasulullah, meskipun dia minum khamar, sedikit pun tidak ada hilang kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Hingga suatu ketika Rasulullah SAW sedang bersedih ditinggal orang-orang yang dia cintai, yang beliau cintai, Nuaiman berusaha agar supaya Rasulullah ini terhibur. Ada sahabat yang menjual kambing, namanya Zaid kalau salah. Nama sahabat yang menjual kambing. Kemudian Nuaiman mendekati Zaid ini, wahai Zaid, berikan aku 2 ekor kambing. Yang mana 2 ekor kambing ini akan aku hadiahkan kepada Rasulullah SAW. Ini kata Zaid, ini 2 ekor kambing, mana duitnya? Duitnya kakek ambil sama Rasulullah. Kata Nuaiman, ini kata Zaid, bawalah. Jangan aku ya Zaid yang mengantarkan kambing. Kalau aku yang mengantarkan, aku tidak enak. Lebih baik engkau yang mengantarkan. Diantar oleh Zaid ke rumah Rasulullah SAW. Sampai di rumah Rasulullah, Zaid mengucap salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada apa ya Zaid? Ini hadiah dari Nuaiman untuk engkau ya Rasulullah. 2 ekor kambing yang dihadiahkan oleh Nuaiman untuk engkau. Senang Rasulullah. Yang mana Rasulullah tahu bahwasanya Nuaiman ini orang yang tidak punya, tetapi memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW 2 ekor kambing. Tapi Zaid masih tetap tegak di depan pintu, di depan rumah Rasulullah. Lantas apa ya Zaid? Apalagi? Sudah ini kambing sudah aku terima, kenapa engkau masih berdiri di depan pintu? Duit ya Rasulullah. Duitnya belum bayar. Tersenyum Rasulullah. Ingat tingkah Nuaiman ini. Nunjuk hadiah tapi duitnya belum dibayar. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam rumah, ngambil duit, dibayar sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah tersenyum lagi. Kedua kali Rasulullah nengok Nuaiman tu lagi ngintip dari selo tembok rumah. Ngintip ke Zaid, cak mana Zaid nunjuk ke hadiah tadi kepada Rasulullah SAW. Sehingga tak lama dari situ Nuaiman meninggal dunia. Kemudian jasad Nuaiman dimandikan langsung oleh tangan mulianya Rasulullah SAW. Kemudian dikafani oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah juga langsung masuk ke dalam liang kubur, menguburkan jasadnya Nuaiman tersebut. Ketika sudah dikuburkan, semuanya pergi. Rasulullah tetap masih di hadapan kuburan Nuaiman tadi. Rasulullah dengan harapan pengen dengar bagaimana Nuaiman menghadapi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ketika Rasulullah dengar, duduk, dengar, nunggu. Malaikat Munkar dan Nakir datang. Ketika malaikat Munkar dan Nakir datang, Assalamualaikum ya ahlal jannah. Kata malaikat Munkar dan Nakir. Ini pertanyaan, salamnya malaikat berbeda. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Kata malaikat Munkar dan Nakir. Waalaikumsalam, kata Nuaiman. Man rabbuka? Allahu rabbi. Wa man nabiyuka? Diam Nuaiman. Tidak dijawab sama Nuaiman. Rasulullah mulai merasa sedih. Asa cemas Rasulullah ini. Jangan-jangan Nuaiman tidak bisa jawabnya. Diulang lagi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Wa man nabiyuka?
Diam Nuaiman, tidak dijawab. Kemudian diulang lagi sama malaikat, waman nabiyuka. Coba ulang lagi, aku kurang dengar, kata Nuaiman. Waman nabiyuka, dikuatkan oleh malaikat. Jangan keras-keras, uangnya masih dibocor. Kata Nuaiman, jangan keras-keras, uangnya masih dibocor. Senyum Rasulullah. Ini sahabatnya Rasulullah di dalam kubur lagi masih bisa membuat Rasulullah tersenyum. Ini pelajaran buat kita agar supaya kita berusaha dengan cara apapun mengembirakan hati Rasulullah SAW. Salah satu cara yang paling besar menggembirakan hati Rasulullah dengan menghadiri majelis taklim, majelis ilmu, itu adalah salah satu yang terbesar, sangat menggembirakan hati Rasulullah SAW. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini saja yang bisa bagi sampaikan, karena tadi sebenarnya habis majelis nak langsung istirahat, badan lagi kurang sehat. Ya, terima kasih karena undangan Hina Beni. Tadi sebenarnya tidak ada hadir, istirahat lagi kurang sehat, tiba-tiba ada yang jemput. Memang berarti Allah mentakdirkan anak untuk hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi ini ada dengan tu tidak. Siap insyaAllah dengan nasihat lagi ya. Siap tak? Tiga lagi lah insyaAllah. InsyaAllah kita dengarkan satu nasihat lagi. InsyaAllah akan disampaikan oleh Ustaz Hadi bin Idrus Al-Kaf. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita, semangat kita pada malam hari ini insyaAllah. Jadi bangun ini insyaAllah banyak oleh-oleh ya insyaAllah. Sudah ada oleh-oleh, dapat oleh-oleh lagi insyaAllah. Double. Allah ala Muhammad. Dia maksudnya. Sejak. Allah ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. وعلينا معه وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقنا فهما ويقينا ومحبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر الحاضرين يرحمني ويرحمكم الله, وبالخصوص para habaib, para asatid, dan lebih khusus lagi guru kita bersama Al-Habib Hadi bin Ali bin Syihab. Mudah-mudahan Allah berikan setiap daripada hajat-hajatnya. Allah kabulkan daripada setiap angan-angannya. Allah jadikan kita murid terbaiknya insyaAllah, amin. Dan para habaib yang lainnya, ada Al-Habib Alawi bin Syihab, ada Al-Habib Umar, ada Ustaz Hadbi, ada Al-Habib Syarif Al-Qatib, dan semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan tidaklah kita berdiri dari sini kecuali kita yang buntu banyak duitnya, insyaAllah, amin. Kalau lah buntu ni, Masya Allah, nyegit kalau. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, Masya Allah, di tempat seperti ini wajah-wajah yang begitu Masya Allah bersinar, begitu enak dipandang, kalau dilihat menyenangkan, bukan buat puik. Alhamdulillah. Dikatakan sebuah syair mengatakan, la tas'alil mar'a an khalaiqihi fi wajhi syahidun minal khabari. Jangan kau tanya tentang seseorang itu daripada akhlaknya, tetapi lihatlah di wajahnya terdapat tanda-tanda akan kesolehan orang tersebut. Mudah-mudahan kita jadi orang soleh insyaAllah. Ketika menyebut orang soleh, maka akan turun rahmat. Bagaimana yang kita sebut adalah pemuka daripada orang soleh, yaitu Rasulullah. Ma'asyiral hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Alhamdulillah, duduknya kita di sini, dan alhamdulillah
adalah suatu daripada anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bagaimana kita menjaga daripada anugerah tersebut? Jangan sampai kita mengotori daripada tempat ini dengan cara kita tidak benar-benar menjaga perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus larangan yang Rasulullah SAW larang jangan sampai terjadi di salah satu daripada orang-orang yang hadir di majlis seperti ini. Salah satunya adalah menggibah daripada orang lain, permusuhan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, waliyadzubillah. Dan ini adalah salah satu sebab yang mana sebab ini bisa mengharamkan kita dari keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ma'asyiral muslimin, yarhamni wa yarhamkumullah. Kita menuntut ilmu, duduk di majlis ilmu dengan mengharapkan ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita belajar ilmu syariat, ilmu agama, itu tidak bisa kita mendapatkan akan keilmuan tersebut dengan cara kita memperbanyak daripada bacaan-bacaan buku-buku yang kita baca. Kenapa? Dikatakan oleh sebuah syair mengatakan laisa fid dafatiri wal kutubi ilmun innamal ilmu fi sudurir rijali. Dan tidak ada di dalam daftar-daftar buku-buku, di dalam kitab-kitab sebuah ilmu, tidak ada. Akan tetapi ilmu, fa innamal ilmu fi sudurir rijali. Akan tetapi ilmu itu adanya di mana? Di hati para orang-orang yang berilmu. Ini yang dikatakan oleh sebuah syair. Di sebuah syair lagi mengatakan wa man yadhunna anna al-kutba tujri akha fahmin li idrakil fuhumi. Maka siapa yang mengira bahwasannya kitab yang kita baca tidak harus hadir majlis ta'lim, cukup kita menghadiri, membaca daripada sebuah kitab, akan referensi tapi tidak duduk di majlis ta'lim, maka itu tidak bisa membuat kita pintar. Tidak mungkin kita bisa membuat kita ini jadi orang hebat, jadi orang soleh. Kita perhatikan guru-guru kita di sini di depan. Mereka pasti ada guru yang mereka ikuti. Mereka pasti memiliki guru yang bisa membimbing mereka sehingga mereka bisa membimbing kita pada saat ini. Dikatakan, "Wa man kana syaikhuhu kitabuhu kana khata'uhu aktsaru min shawabihi." Siapa yang kitabnya, siapa yang gurunya adalah kitabnya, maka kesalahan yang dia dapat itu lebih banyak dibandingkan daripada kebenaran yang dia dapat. Apalagi kalau gurunya itu Google. Kita baik bisa menyesatkan. Apalagi kalau guru itu Google. Oleh karena itu, duduknya kita di majlis seperti ini, kalau bisa kita mencari ketenangan di dalam dunia ini. Ketenangan yang bisa kita dapatkan di saat kesempatan seperti ini, saat kapan? Duduknya kita di dalam majlis ilmu. Karena Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, "Talabur raha fid dunya muhal. Wa aral unsa fiha ainan nakal." Kita mencari roha, kesenangan, santai hidup ini di dalam dunia muhal, mustahil, kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Wa aral unsa fiha ainan nakal. Dan aku memandang kalau orang nyari pengennya enak di dunia ini, santai hidup di dunia ini adalah puncak ketumpulan di dalam hidupnya. Wa agallul aiba fiha annaha daru mautin wa zawalin wa intiqal. Dan paling sedikit daripada dunia ini yang kita pandang apa? Bahwasanya dunia ini adalah tempat kematian, dunia ini adalah tempat kita pindah, dan dunia ini pasti akan sirna. Kita sombong-sombonglah di dunia ini. Sehebat apapun yang kita miliki di dunia ini, apapun yang kita miliki di dunia, kalau memang tidak bermanfaat untuk agama, tidak ada kebaikan itu sama sekali. Fir'aun, Qarun disebutkan, tetapi sebagai penyebutan yang jelek untuk mereka. Oleh karena itu, duduknya kita di majlis ta'lim seperti ini, kita mencari ketenangan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah melalui daripada seorang guru. Wala budda min syaikhin. Dan kita ini harus punya guru yang membimbing kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang terakhir, kita duduk di majlis taklim seperti ini, apalagi majlis taklim Tathbitul Fuad, Ratibul Haddad, karya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tathbitul Fuad apa? Pakunya hati. Hati ini ada kalanya bergerak. Kadang hati ini lempeng, kadang hati ini belok. Jadi ada
perlu hati ini perlu ditasbih, perlu dipaku. Hati ini perlu dikokohkan dengan cara apa? Dengan cara berzikir kepada Allah, dengan cara mengkaji ilmu agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tergabung di majlis ini, rotib laju, majlis ilmu jalan, dan alhamdulillah guru, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga tidaklah kita duduk di sini kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kemauan kita semua. Insyaallah, amin. Allahumma amin. Dan terakhir, sebuah cerita seorang yang buntu. Nah, kalau yang buntu ini keras galau ya. Jadi seorang yang kurang duitnya, kurang. Atau kalau memang bisnisnya selalu gagal. Tidak pernah dia ini kalau bisnis lancar loncor lenceng itu jarang. Akhirnya ini orang mengadu kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad daripada dhigil maisha, sempit hidupnya ini bisnis paku karat, ya, bisnis banyu lumut, jadi semuanya gagal. Akhirnya ngadu sama Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad, aku ini sempit, rezeki aku ini sempit. Kata Habib Abdullah Haddad apa? Singkat, padat. Apa kata Habib Abdullah Haddad? Imsakil qalam, pegang pulpen. Berarti apa kalau suruh pegang pulpen? Hadir majlis taklim. Makanya yang hadir majlis taklim di sini kalau bisa bawa pena. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah yang bawa pena terus yang bawa notes insyaallah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua daripada rezekinya. Kadang rezeki ledahir, ada rezeki batin mampet buntu. Nah, batin ini yang susah, hati ini yang susah. Allah Subhanahu wa taala mantapkan kita dan dijadikan oleh Allah perkumpulan ini perkumpulan yang bisa membanggakan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadani Allah ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih anak. Jazakumullah khairan jazak kepada para habaib, para asatidz yang begitu banyak memberikan pencerahan kepada kita malam hari ini. Ini hadiah dari Allah, pemberian dari Allah. Hujatul khair. Kita hujatul khair. Hujatul khair. Allahumma inna nas'aluka Min hujatul khair wa na'udzu bika min hujatil syarr. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan satu keadaan yang seperti ini tiba-tiba tapi dalam kebaikan. Anda bagi dari rumah enggak pernah menyangkul akan hadirnya para habaib, para aktif, tapi semua alam qadarullah, semua menjadi ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kebaikan di dalam majelis ini bertambah. Sehingga penting bagi kita semua untuk benar-benar berniat untuk mengambil daripada intisari dari apa yang disampaikan oleh para asatidz, para habaib kita, dimulai dari dengan kita untuk lebih kenal dengan Nabi Muhammad SAW, dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau SAW, mulai dari yang sedikit tidak mampu banyak, mulai dari yang sedikit. Orang-orang soleh ketika mereka mampu dengan salawat yang begitu banyak jumlahnya, yang tadi diantaranya disebutkan oleh Ustaz Hadi Al-Kab, Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, setiap hari beliau salawat kepada Nabi itu 25.000 kali. 25.000 kali. Bukan cuma salawat deh. Enggak. La ilaha illallahnya 25.000 kali. Ya Allahnya 25.000 kali. Enggak. Bahkan beliau dalam satu manaqib beliau yang bagi pernah dengar, beliau tuh punya dukan, punya toko. Nih. Sebelum buka toko beliau tuh salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnahnya 200 rakaat. Mak manusia kalau kita lagi tidak buka toko. Beda waktu mereka dengan waktu kita. Bahkan Nabi Abdullah bin Husain bin Thohir itu waktunya beliau itu sudah habis 24 jam untuk ibadah kepada Allah. Kalau ada katanya ngomong beliau sama anak-anak beliau, kalau ada waktu yang dari kalian ini bisa aku beli kata beliau. Sallu ala Habib Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kita banyak yang kosong waktu kita untuk ibadah ya. Yang ada kadang-kadang masih kita lupain. Maka ini adalah satu nikmat yang Allah berikan untuk ngecas diri kita dengan nasihat bagaimana salawat kepada Nabi yang begitu besar faedahnya yang Allah berikan kepada kita. Maka niatlah malam hari ini. Bahkan ada satu nasihat yang ini dipakai oleh para habaib kita setiap mereka nak tidur. Bahkan ini juga pernah juga disampaikan oleh Habib Musa Al-Kadhim, Asgab.
Dan ini diamalkan oleh kita punya habaib di Palembang, Habib Mu'alim Nang, Alwi bin Ahbasi. Hendaklah kalian, kata beliau, sebelum tidur itu ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Sebelum tidur, bayangkan apa yang tadi kita dengar, ada keutamaan sholawat. Bagaimana kalau memang suatu saat nanti kita mendengar tentang bagaimana wujudnya Nabi Muhammad SAW. Tapi paling tidak ada hubungan itu dengan kalian sebelum tidur membaca sholawat kepada Nabi SAW. Banyak tak sholawat? Apa harus 20.000? Apa harus 1.000? Enggak. Cukup 20 kali. Cukup 20 kali. Allahumma sholli ala sayyidina. Apapun bentuk sholawat tadi disampaikan. Yang antum hafal, enggak baca itu sholawat. Biar ada hubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Enggak. Kemudian diceritakan tentang sahabatnya. Kalau sahabat tidak diragukan lagi. Mereka orang-orang yang bertemu langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang melihat langsung, yang berhadapan langsung, yang melihat langsung. Satu kemuliaan sahabat luar biasa. Mereka adalah orang-orang pilihan. Radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka orang-orang yang mendapatkan ridhaan Allah, ridha kepada mereka dengan mereka bersama Nabi Muhammad SAW. Namun kita adalah bagian umat daripada Nabi SAW yang sebab dengan beliau juga, karena beliau kita menjadi umat yang paling mulia. Umat akhir zaman yang paling mulia dikarenakan kita punya Nabi yang mulia, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka bagaimana sahabat yang mendapatkan kemuliaan itu pun kita bisa dapat. Saat ini bahkan kita adalah orang yang sering disebut oleh Nabi. Tadi disebutkan di alam azali kita sudah disebut oleh Nabi SAW. Waktu beliau nak meninggal kita juga disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Maka tinggal kitanya bagaimana. Nabi rindu sama kita, ada tak kerinduan itu pada diri kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Nabi cinta sama kita, ada tak kecintaan itu pada diri kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cintanya para sahabat. Sahabat itu cintanya mereka bukan cuma di dunia. Pernah dengar cerita Sauban, sahabat Nabi, yang tak pengen berpisah dengan Nabi cuma di dunia, enggak. Pengen beliau apa? Ketemu sama Nabi bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Maka kata Nabi, almar'u ma'aman ahab, atau anta ma'a man ahbabta. Hadis berikut ini. Sahabat mendengar ini hadis, tidak ada hadis yang paling nikmat yang mereka dengar melainkan ini hadis. Sallallahu alaihi Muhammad. Engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang kau cintai. Modal gitu nih, modal cinta. Kalau modal amal, Allah alam. Ente kalau nak bandingkan dengan amalnya sahabat, jauh. Kita nak bandingkan dengan amalnya para tabi'in, jauh. Para tabi'in jauh. Apalagi para salaf kita jauh. Tapi modal kita cinta. Apa dengan cara cinta itu? Mengikuti apa yang sudah mereka tinggalkan saat ini. Apa di antaranya? Majelis ilmu lagi balik. Ini warisan yang mereka berikan kepada kita. Keadaan kita tidak sama. Mereka tiap hari dengan ibadahnya, dengan ilmunya, dengan segala macam kebaikan yang mereka lakukan. Kita jangan sampai dalam satu minggu tidak hadir majelis taklim. Bahkan mungkin ada yang dari kita sebulan yang tidak hadir majelis taklim. Ini orang yang tidak ada cinta dengan mereka orang. Maka sedikit demi sedikit gitu. Jangan sampai dalam seminggu tidak hadir majelis. Maka usahakan minimal 1 minggu. Lagi nambah lagi. Bisa 2 kali, bisa 3. Kenapa? Kelezatan di dalam hadir majelis ilmu. Disebutkan tadi tentang ketentraman hati kita, nikmatnya kita di dalam hadir majelis ilmu. Manfaatnya luar biasa. Ini anak cuma ngerangkum baik. Dari apa yang disampaikan, oleh para asatidz kita luar biasa. Hada min fadli rabbi. Ini pemberian dari Allah. Hadirnya mereka mudah-mudahan menambah semangat kita yang baru. Allah tanamkan di dalam diri kita kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, kecintaan kepada orang-orang soleh, dan kita berharap persiapan kita di dalam masuk bulan Maulid ini benar-benar kita siapkan diri kita untuk mendapatkan hidangan yang luar biasa. Hidangan yang luar biasa yang akan Allah berikan di dalam bulan Maulid. Setiap malam, kadang-kadang berapa kali kita hadir Maulid, kita akan mendengar nama Nabi Muhammad. Kita akan mendengar sejarah seorang yang sangat mulia, yakni Nabi Muhammad SAW, sehingga kita akan tambah kenal. Ketika kita kenal, kita akan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan penutup, mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh Ustaz Hadi Alkab tadi. Ada pena dan ada kertas. Satu malam kamu catat 1 hadis setiap hadir majelis, atau nanti arba'in, nanti 40 malam 40 hadis. Maka itu akan menjadi kemuliaan kepada kita, dan akan Allah berikan kebaikan kepada kita. Ingat, 1 malam 1 nasihat.
Walaupun mungkin nasihat itu belum sempat kita amalkan, tapi kita sudah dicatat tadi. Setiap huruf dapat ampunan dari Allah, daripada malaikat-malaikat Allah yang mencatat kebaikan yang kita tulis daripada setiap nasihat itu. Dan ini harus dilakukan. Belum baca beli kitab, ya kan? Anda sering sampaikan kalau belajar, kalau baca ada kitab. Tapi kalau belum baca cukup pena sama catatan. Tidak baca nyatet kalau catat kok hadis maka insya Allah itu akan bermanfaat, dan tentu manfaat itu bukan cuma untuk kita, kaget generasi setelah kita. Kita meninggal catatan ini masih ada di rumah kita, anak kita yang ngembeknya. Wah, abahku dulu hadir majelis taklim, masya Allah, nasihatnya masih baca aku dapatkan setelah dia hadir di majelis itu. Maka itu akan menjadi kebaikan buat diri kita dan keluarga kita. Maka mudah-mudahan insya Allah majelis kita majelis pada malam hari penuh barokah dan manfaat insyaallah. Jazakumullah khairul jaza kepada para asatiz, kepada para habaib, kepada semua hadirin yang hadir pada malam hari ini, bil khusus kepada sahibul bait akhina Umben, yang mudah-mudahan insyaallah dengan hadirnya kita pada malam hari ini, tempat ini insyaallah menjadi saksi kelak di yaumul qiyamah bahwa kita pernah hadir di tempat ini untuk melaksanakan daripada majelis zikir, majelis ilmu, dan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan sana sini ada kesalahan, pada Allah kita semua mohon ampun, dan mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur yang panjang di dalam kesehatan, afiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحضر. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طرش صحبه. الحمد لله في البدء والتناهي بالقبول.